Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah mati dan juga bangkit bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami, dan Engkau menolong kami, memampukan kami, agar kami sungguh mengerti firman-Mu. Dan kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami, menyertai kami. Sehingga setiap firman yang boleh kami renungkan, kami baca, boleh kami sungguh menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami. Dan hamba yang terbatas ini, biarlah Engkau juga pun mampukan dan berikan kuasa, biarlah setiap kata sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu di hari Minggu yang berbahagia ini ya. Kita semua sungguh bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan baik bagi kita, menyertai hidup kita, memberkati kita. Karena itu kita boleh mengucap syukur atasnya dan kita boleh mengingat Dia setiap kali kita bekerja, setiap kali kita beraktivitas. Dan ada satu hari di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Itu adalah satu sukacita tersendiri bagi kita semua, di mana kita boleh menikmati ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema damai sejahtera bagi kamu. Ini tema kita untuk kita renungkan bersama. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya mengajak kita silih berganti membacakannya. Saya membaca ayat 19, Bapak Ibu bisa membaca ayat nanti ke-20 dan 23 kita boleh bersama-sama membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bersama-sama, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jadi kita akan merenungkan bagian ini dengan tema damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita sudah sangat familiar ya dengan tema ini. Mungkin juga kita sering kali membaca teks ini, entah kita merenungkannya secara pribadi atau mungkin kita mendengarkannya dalam khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kehidupan kita di zaman ini sangat dimudahkan. Sangat diberikan kenyamanan dengan adanya perkembangan, dengan kemajuan, dan semua itu membuat kita sangat mudah mengakses banyak hal. Kita dapat menikmati fasilitas yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya. Sekarang sudah ada gitu ya, dulu sangat susah, mengirim pesan aja susah, sekarang 1 detik langsung nyampe dari sini ke negara ini, ke negara itu, semuanya bisa. Cepat gitu. Jadi ada koneksi internet yang cepat, kemajuan teknologi yang luar biasa, dan akses mudah gitu ke manapun, ke berbagai hal. Dulu sulit, kalau sulit, tapi sekarang sudah
banyak sekali dipermudah kehidupan kita. Ya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa bagi kita, di mana kita juga bisa membangun koneksi, kita bisa membangun relasi dan komunikasi yang sangat luas dengan perkembangan yang ada. Namun sekarang ini, meskipun di tengah-tengah kenyamanan kita, kemudahan yang diberikan oleh zaman sekarang ya, banyak orang di dalam situasi sekarang ini, situasi seperti ini, masih ada yang mereka merasa kesulitan. Masih ada yang merasa hidupnya kosong gitu. Padahal sudah banyak sekali informasi yang bisa diakses, banyak sekali hal-hal yang bisa kita terima dengan berbagai hal. Tetapi ada yang merasa kosong, ada yang gelisah, bahkan terjebak di dalam rasa takut gitu ya. Kemana-mana ada rasa takut, ada bimbang, ada kegelisahan. Padahal sudah diberi kemudahan, padahal sudah diberi banyak akses kemana-mana dengan kenyamanan yang ada. Tapi banyak orang ya masih merasakan susah gitu ya. Hidup ini susah, hidup ini berat gitu. Masih banyak orang yang mengatakan demikian. Nah, apa yang terjadi dengan dunia kita? Apa yang terjadi? Mengapa hal ini bisa dirasakan oleh tiap-tiap orang? Dunia yang tampaknya penuh dengan kemakmuran itu, kenyamanan itu, namun ada kehampaan di dalamnya. Ada kecemasan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, banyak orang saat ini merasa takut akan adanya ketidakpastian dalam hidupnya. Wah, bagaimana ya? Bagaimana nanti ya? Bagaimana besok? Bagaimana kalau saya tidak bekerja ya? Bagaimana kalau ini dan itu dan sebagainya? Banyak orang merasa takut tentang hal itu. Dan ada ketakutan akan kegagalan, ketakutan karena kesepian, ketakutan karena tidak diterima gitu, merasa tidak diterima. Dan ada yang merasa takut kalau hidupnya tidak terkendali lagi. Ada yang merasa takut dengan hal demikian. Ini menjadi situasi yang banyak sekali mengisolasi kita, mengisolasi banyak orang, sehingga membuat kita menjadi buta. Buta seolah-olah tidak melihat ada pengharapan. Tidak ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Dan banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, bagian firman Tuhan ini, dalam bagian ini peristiwa yang terjadi, ya, ini adalah ketika saat itu pada waktu malam, di mana itu hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa para murid itu berkumpul di satu tempat, di dalam satu ruangan, dan pintu-pintu terkunci. Mereka mengalami ketakutan, dikatakan di situ. Mereka takut kepada orang Yahudi. Mereka berkumpul, tetapi dalam ketakutan. Ketakutan mereka mungkin disebabkan oleh ancaman dari orang-orang Yahudi. Dan mungkin juga para pemimpin Yahudi yang ada pada saat itu. Mereka khawatir bahwa nasib mereka akan sama seperti rabi guru mereka. Karena mereka dekat dengan Yesus. Ya. Para murid merasa mereka bisa menjadi target berikutnya gitu. Target pembantaian berikutnya. Nah, sebagai pengikut Yesus, mereka bisa dianggap, mungkin ya bagi para orang Yahudi, dianggap sebagai bagian dari gerakan sesat yang mengikuti Yesus, yang mengancam stabilitas keagamaan Yahudi dan
kehidupan sosial, bahkan posisi pemimpin agama yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di sini kita melihat mereka sedang berkumpul. Mereka berkumpul, tetapi dengan rasa takut. Dengan rasa takut. Nah, bukankah ketika berkumpul, ya, harusnya mereka bisa menjadi kuat gitu. Bisa menjadi berani karena satu sama lain ada di situ, bisa saling menguatkan, bisa saling menopang. Apalagi mereka yang sebelumnya sudah pernah berjumpa dengan Yesus, ya. Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Harusnya salah satu dari mereka, bagian dari mereka bisa menguatkan yang lainnya. Mengapa mereka begitu takut? Ya. Apa yang kurang di dalam perkumpulan itu? Apa yang terjadi di dalam persekutuan mereka itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ya hal yang terjadi pada saat itu ya sama dengan hal yang terjadi sekarang ini. Mungkin terjadi bagi gereja saat ini. Mungkin bagi tiap-tiap pribadi yang ada di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Ya, kalau di dalam gereja kita mungkin beribadah gitu ya, beribadah, kita masuk dalam komunitas, kita ada di dalam persekutuan, kita ada dalam kelompok-kelompok kecil atau dalam persekutuan yang kita bangun dan sebagainya. Tetapi masih ada ketakutan yang menyelubungi. Meskipun sudah ada persekutuan, meskipun sudah tiap minggu ada ibadah, ada persekutuan dan lain sebagainya, tapi ada ketakutan. Ya. Sama halnya dengan para murid saat itu. Meskipun mereka di dalam satu komunitas berkumpul, tapi ada ketakutan di tengah-tengah mereka. Ada yang kurang artinya. Ada yang terjadi. Ada satu hal yang terjadi di tengah-tengah itu. Nah, mungkin gereja saat ini mungkin ada dalam posisi seperti itu juga. Orang banyak berkumpul, tetapi ada yang kurang. Tidak ada damai, tidak ada kebaikan, tidak ada sejahtera. Justru yang ada ketakutan, yang ada kecemasan, yang ada kejahatan yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang kurang? Ya, kalau saya melihat ya, ternyata di sini ada beberapa hal yang menyebabkan itu bisa terjadi. Ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, karena persekutuan mereka, di dalam persekutuan itu tidak ada Yesus. Yang kedua, di dalam perkumpulan itu, setiap orang tidak saling menguatkan, tidak saling mengasihi pastinya. Ya, kalau mungkin mereka mengasihi tapi tidak saling menguatkan. Yang ketiga, mungkin saja mereka terlalu berlarut dengan kesedihan mereka, sehingga yang ada hanya ketakutan, kecemasan. Maka dalam situasi ini, Bapak Saudara, kita dapat melihat suasana kekacauan hati para murid. Suasana kekacauan, kekhawatiran, ketakutan mereka yang begitu luar biasa. Di saat mereka berduka karena kehilangan sang guru, kematian sang guru, dan kesedihan mereka secara internal gitu ya, dalam hati mereka karena ditinggalkan oleh guru mereka. Tapi kemudian mereka juga diperhadapkan dengan ancaman eksternal dari luar, dari orang-orang Yahudi. Nah, itu mungkin menyebabkan mereka akhirnya dipenuhi dengan rasa takut. Sehingga persekutuan itu menjadi hambar, dia tidak ada kekuatan di sana. Keadaan seringkali membawa kita pada titik di mana kita merasa terkurung oleh rasa takut, Bapak Saudara. Bisa membuat kita merasa tertekan. Dan bisa membuat kita tidak punya harapan. Ya. Keadaan bisa seringkali membuat hal demikian. Dan tidak sedikit dari kita pernah berada dalam atau diperhadapkan dalam situasi seperti para murid ini. Harus terisolasi, harus khawatir, harus takut, harus bergumul, dan tidak tahu harus berbuat apa. Maka akhirnya mengurung diri di dalam ruangan yang tertutup.
Ya mungkin ini disebabkan oleh situasi yang mungkin dalam konteks kita saat ini, ya dalam tekanan pekerjaan, ekonomi, atau mungkin keluarga. Membuat sebagian orang merasa tertekan, rasanya tidak aman, tidak ada damai, bahkan sampai kehilangan ya damai sejahtera itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin ada pergumulan yang dihadapi, tapi pergumulan ini selesai, ada lagi yang lain, silih berganti selalu diperhadapkan. Dan ada ketakutan mungkin akan masa depan, akan hari esok. Ya. Terutama bagi kalangan generasi muda, biasanya ini ya menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Harus mengejar karir dengan segala tantangan yang dihadapi, atau memikirkan akan membangun keluarga di hari depan, atau memikirkan panggilan hidup ini dan tujuan hidupnya. Banyak orang bergumul dengan hal-hal demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita lihat, namun di saat para murid sedang berkumpul di dalam ketakutan mereka, mengalami hal yang luar biasa itu, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Berdiri di tengah-tengah mereka, lalu ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, ini luar biasa. Di tengah ketakutan itu, di tengah kekhawatiran itu, seseorang datang, pribadi yang datang, memberikan damai sejahtera. Bukankah ini merupakan suatu kondisi yang sangat membahagiakan ya bagi para murid? Dan demikian tentunya bagi kita ya. Kalau kita sedang merasa bergumul, tapi ketika Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan damai sejahtera dalam hati kita, maka itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kita tidak pernah menyangka, wah ternyata Tuhan baik gitu ya. Akhirnya ungkapan itu keluar gitu dari mulut kita. Bapak Saudara yang terkasih, hidup kita, ibadah kita, persekutuan kita, komunitas kita, perkumpulan kita akan menjadi berarti jika Yesus hadir di tengah-tengahnya. Kita melihat dalam bagian ini Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kalau kita lihat bagian ini, ya, ini menjadi satu bagian yang sangat khusus dan khas, unik gitu dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Damai sejahtera di sini dalam bahasa yang digunakan saat itu eirene atau airene humin. Damai sejahtera. Kata ini adalah padanan dari kata shalom dalam bahasa Ibrani. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi salam. Ya, biasanya orang Yahudi mengucapkan salam kalau dalam bahasa Ibrani shalom, shalom aleichem. Kalau bahasa Yunaninya eirene humin, Bapak bertanya, nanti dijawab. Ya. Dan sampai sekarang gereja kita semua orang percaya menggunakan shalom ya. Shalom gitu ya. Mengungkapkan itu bukan hanya salam sebetulnya, tapi itu ungkapan doa dan permohonan sekaligus juga menghadirkan damai itu. Nah, secara umum ini menjadi sapaan dan salam pada saat itu. Selalu diucapkan oleh orang-orang di zaman itu. Dan menjadi kebiasaan bagi orang-orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan seseorang atau mereka sedang berkunjung ke suatu tempat atau ke rumah. Ya. Namun dalam bagian ini, ucapan Yesus, salam yang Yesus katakan kepada para murid ini, bukan hanya sekedar salam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini merupakan satu bukti kehadirannya yang membawa damai itu sendiri. Dan dialah sumber damai itu. Jadi bukan hanya salam gitu. Bukan hanya Yesus berkata, "Shalom seperti biasa, damai sejahtera bagi kamu." Tetapi dia hadir di situ dan dialah yang memberikan damai itu. Artinya bukan hanya sekedar ucapan, perkataan, tetapi dinyatakan dengan kehadiran.
Kristus memberikan damai sejahteranya bagi para murid dan bahkan bagi kita semua. Yang pertama, kita merenungkan bagian ini. Damai sejahtera yang Kristus berikan itu adalah damai sejahtera yang memulihkan. Mengapa memulihkan? Nah, para murid berada dalam kondisi ketakutan yang sangat mendalam setelah mereka menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Setelah mereka melihat Yesus ditangkap, diadili, dan mereka ya kurang lebih 3,5 tahun mengikuti Yesus, guru mereka gitu ya. Dan kini mereka harus dihadapkan dengan kenyataan yang menyakitkan. Mereka harus menyaksikan sang rabi mereka disalib, dibunuh. Dan tentu trauma akibat menyaksikan itu tentu masih sangat segar gitu dalam ingatan mereka gitu ya. Karena baru saja guru mereka dihukum mati. Mereka berduka dan ingatan mereka masih sangat segar mengingat akan peristiwa itu. Dan ketakutan akan diri mereka, keselamatan mereka, membuat mereka mengunci diri dalam sebuah ruangan itu. Kekhawatiran bahwa mereka akan menjadi target berikutnya dari orang-orang Yahudi yang telah menangkap Yesus sebelumnya. Dalam keadaan itu, ketakutan mereka begitu nyata dan luar biasa, Bapak Saudara. Namun di tengah-tengah pergumulan itu, ketakutan itu ya, seperti yang kita lihat dalam teks ini, Yesus yang telah bangkit dari kematian itu, ia menembus semua hambatan secara fisik. Ruangan yang terkunci itu, pintu yang tertutup. Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Meskipun ruangan itu terkunci dengan rapat, dengan erat. Tapi kehadiran Yesus di situ luar biasa. Ia hadir secara ajaib di tengah-tengah murid-muridnya. Ya. Lalu kemudian dia memberikan salam, damai sejahtera bagi kamu. Dan kita dapat melihat dalam bagian ini, damai yang Yesus berikan itu. Apa yang membuat damai itu menjadi nyata bagi para murid? Kita lihat, damai yang Yesus berikan itu nyata kepada para murid sekalipun, meskipun situasi mereka belum berubah. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Situasi mereka saat itu, ketika Yesus menyampaikan damai sejahtera, Yesus hadir. Situasi mereka secara eksternal itu belum berubah sama sekali. Masih ada ancaman kan? Masih ada tekanan. Mereka masih berada di dalam ruangan yang sama. Pintu yang masih terkunci. Dan bahaya dari para pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi masih ada mengancam mereka. Namun justru, Bapak Saudara, di tengah situasi yang tidak berubah itulah, Yesus hadir di tengah mereka. Dia tidak datang langsung ya membebaskan mereka dari luar, langsung ya keluar saja, pergi gitu ya, supaya kamu nggak usah lagi diancam oleh orang-orang Yahudi. Tapi enggak, Yesus hadir di tengah-tengah itu, di tengah-tengah ketakutan mereka. Yesus tidak berkata, udah jangan takut gitu, semua musuhmu sudah kusingkirkan, semuanya jadi aman gitu. Kamu sudah bebas, maka keluarlah dengan bebas gitu ya. Bukalah pintu dan bersukacitalah di luar sana. Enggak, tapi Yesus di situ langsung hadir di tengah-tengah mereka. Pintu masih terkunci. Dia hadir di tengah-tengah kekacauan, kepanikan mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Dan perkataan Yesus ini bukan hanya sekedar salam seperti yang kita lihat tadi. Tapi ini merupakan perkataan ilahi dari Allah, dari Tuhan yang menang, yang memberikan kemenangan, yang memberikan damai itu. Yesus tahu situasi hati mereka. Yesus tahu kondisi mereka semua saat itu. Yesus tahu pergumulan mereka, ketakutan mereka.
kekhawatiran mereka? Tentu Yesus tahu. Karena itu ia datang. Dia bukan hanya berkata halo gitu ya, halo ya selamat malam semuanya gitu ya. Dia datang tiba-tiba enggak gitu ya. Wah, apa kabar kalian gitu ya? Baik ya, sehat, wah salam semuanya, enggak gitu kan. Yesus tidak datang ya seperti demikian. Tapi Yesus datang, dia mengetahui apa yang sedang mereka alami. Maka dia hadir, mendamaikan hati mereka yang sedang kacau itu. Seringkali kita, Bapak Saudara, menunggu situasi membaik, baru kita mengatakan ada damai. Baru kita bisa tenang gitu ya kalau situasinya membaik. Kita berpikir kalau ya pekerjaan lancar, kalau saya sembuh dari sakit saya, kalau hubungan saya sudah baik, relasi saya baik dengan banyak orang, baru saya bisa tenang gitu ya. Baru saya damai, itulah yang disebut dengan damai itu gitu. Bagian ini mengajarkan kita bahwa damai sejati yang daripada Tuhan itu tetap bisa dialami bahkan ketika situasi belum berubah. Bahkan di saat pergumulan belum selesai, damai itu bisa dirasakan. Jika Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, kita akan merasakan damai sejahtera Kristus. Meski di tengah goncangan, di tengah badai kehidupan, damai surgawi yang Kristus bawa itu akan nyata dalam kita. Ya, dinamika kehidupan kita, musim kehidupan kita ya selalu berganti. Ada kalanya kita harus mengalami mendung gitu ya. Ada kalanya harus hujan, ada kalanya badai, lalu kemudian disertai petir lagi gitu ya yang menghampiri. Ada panas, ada dingin, dan lain sebagainya. Kehidupan kita bisa saja berubah. Kondisi kita, musim hidup kita. Tetapi jika kita bersama dengan Yesus, Yesus ada di dalam kita, kita tidak akan pernah goyah. Karena shalomnya, damai sejahteranya akan selalu memenuhi hati kita. Akan mengobati rasa sakit kita. Akan mengobati, membalut semua kesakitan, kekhawatiran kita. Ya, seperti Daniel yang terancam ketika dia harus mengalami ancaman dibuang ke gua singa. Ya, secara manusia pasti ada rasa gentar gitu ya kepada Daniel. Secara manusia pasti ada rasa gentar. Wah, ini akan mati nih, pasti mati nih gitu. Ini gua singanya lagi pada lapar lagi gitu. Sekali baru masuk 1 detik bisa langsung keterkam, bisa langsung hancur semua badan tercabik-cabik gitu ya. Secara manusia bisa saja dia berpikir secara demikian. Tetapi Daniel yang hidup di dalam Tuhan itu, yang hidup di dalam iman kepada Allah itu, ia tahu bahwa Allah tetap bersama-sama dengan dia. Meskipun ada badai yang mengancam dia, meskipun ada gua singa yang mengancam dia, ia tetap berdoa seperti yang dia lakukan semestinya. Dan ketika ia berdoa, apakah situasinya berubah? Tidak, ancaman itu tetap ada. Ia tetap diseret, bahkan dibuang ke gua singa. Namun di tengah-tengah gua singa itulah ia mengalami kuasa Allah. Kuasa Tuhan, kemuliaan Allah. Itu luar biasa. Situasinya tidak berubah. Tetapi Tuhan mengganti situasinya itu, memulihkan dia dan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kondisi yang dialami itu. Selama dia bersama dengan Tuhan, dia tidak takut. Sama halnya dengan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Allah menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah perapian mereka ketika dibuang. Ya, luar biasa. Itu kelihatan pasti mati sebenarnya.
Orang yang membuangnya saja lagi menyeret udah langsung mati. Karena panasnya itu makin ditambah gitu. Apalagi sudah berada di tengah-tengah api itu. Tapi mereka bisa aman di sana. Tuhan menyatakan kuasanya bagi mereka. Dan hidup mereka sungguh menyatakan kemuliaan Allah. Kebesaran Allah. Di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya itu. Saudara, mari kita hidup bersama Yesus. Hidup di dalam Yesus. Hadirkan Yesus dalam hati kita. Biarkanlah Dia bertahta dalam hidup kita. Maka kita akan melakukan dan menyatakan perkara besar bersama dengan Dia. Dalam hidup kita ini kita mesti melihat semua masalah kita. Ya, dalam pergumulan kita, jangan pernah takut. Kita punya Yesus, sumber damai sejahtera, sumber pemulih itu. Dengan kuasanya, Dia hadir di tengah-tengah kita dan memampukan kita. Yohanes pasal 20 ayat 29 di sini berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Wah, luar biasa. Ya, ketika Thomas meragukan kebangkitan Yesus saat itu. Lalu kemudian Yesus mengatakan hal ini. Ya, seperti para murid yang menemukan damai, akhirnya Petrus pun mengalami hal itu. Dan keadaan mereka belum berubah, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mengubahkan ketakutannya itu menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Karena kalau Kristus hadir, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 17 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Lalu yang berikutnya, apa yang membuat damai sejahtera itu nyata bagi kita? Damai itu mengubahkan ketakutan menjadi sukacita. Ayat 20. Dikatakan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dalam keadaan itu tentu mereka berpikir tidak ada harapan lagi bagi mereka. Karena kalau keluar udah pasti ditangkap, pasti dianiaya begitu ya. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, membawa damai. Dan reaksi mereka itu berubah secara total. Dikatakan mereka yang tadinya takut, tetapi menjadi sukacita, bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan kata sukacita di sini berarti bersukacita. Mereka bergembira, bersenang hati mereka, tenang. Dan hal ini kemudian di kalimat ini, di kata sukacita ini muncul setelah dikatakan setelah mereka melihat Tuhan. Artinya ketika Tuhan hadir, barulah mereka bersukacita. Maka tanpa kehadiran Tuhan, mereka gak akan pernah mengalami sukacita itu. Sukacita yang sejati itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini begitu luar biasa. Ketika mereka melihat Yesus yang bangkit dan hadir itu, mereka bersukacita, mereka kegirangan di tengah-tengah ketakutan itu. Saudara yang terkasih di sini, mereka sungguh mengalami dan mengekspresikan sukacita mereka, kekaguman mereka, dan kebahagiaan mereka ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan sukacita ini bukan hanya sekedar kegembiraan emosional mereka, tetapi ini juga adalah suatu sukacita rohani yang luar biasa. Suatu reaksi spiritual karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Yang mengatasi rasa takut mereka, memulihkan rasa takut mereka. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti para murid yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Ya, mungkin kita juga sering merasa demikian.
kita mungkin merasa terkunci atau mengunci diri karena keadaan yang kita alami. Ya, banyak orang bisa mengunci diri ya gitu, atau merasa terkunci nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada banyak ancaman yang kita hadapi. Mungkin kita merasa ditinggalkan, kita merasa sendiri. Atau ketika kita juga datang ke gereja, tapi nggak ada gairah, kita nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Atau ada yang melayani, tetapi di tengah-tengah pelayanan itu tidak ada sukacita, kehilangan sukacita karena kelelahan dengan pekerjaan, karena kelelahan dengan kesibukan, karena terlalu banyak lemburnya dan lain sebagainya, akhirnya tidak ada sukacita. Saudara, ingatlah, Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Ia hadir dalam hidup kita. Dan Ia menggantikan kelelahan kita, ketakutan kita, kelemahan kita, kekhawatiran kita dengan sukacita yang luar biasa daripadanya. Mari kita menciptakan ruang tertutup seperti para murid, tetapi bukan untuk bersembunyi dari Tuhan, tetapi untuk mencari Tuhan. Ya harusnya mereka di dalam ruangan itu berseru kepada Allah kan. Nah, mari kita menciptakan ruang bagi kita, bukan untuk bersembunyi dari Tuhan, tetapi untuk mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan perasaan sepi yang sering kita alami, atau kita mungkin sering merasa ditinggalkan oleh Tuhan, itu adalah tipuan iblis. Kebenaran yang sejati adalah Tuhan selalu ada. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, seperti Mazmur 23. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita, dari pergumulan kita. Dan Ia berjanji, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Matius 28:20. Damai Kristus mengubahkan ketakutan menjadi sukacita. Keputusasaan menjadi pengharapan. Dan pengurungan diri, kesepian kita menjadi sukacita, dan kemudian kita diberikan pengharapan di sana. Dunia di sekitar kita tidak pernah bebas dari tekanan atau pergumulan. Namun Yesus kita yang bangkit itu, yang hadir dalam hidup kita, Ia selalu ada. Ia datang ke dalam ruang-ruang hati kita yang terkunci, dan Ia berkata kepada kita, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai itu bukan hanya sekadar rasa tenang, tetapi sebuah kekuatan baru bagi kita. Kekuatan yang terus membuat kita bangkit dan terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan belajar dari bagian ini. Diutus untuk membawa damai sejahtera. Setelah damai sejahtera itu diberikan, Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, sesudah damai sejahtera, sukacita diberikan oleh Yesus, mereka menerima tugas menjadi utusan Yesus. Mereka menjadi rasul Yesus pada saat itu. Mereka diutus oleh Yesus. Ya, sama seperti dikatakan di sini, seperti Bapa mengutus Dia, demikian juga Dia mengutus para muridnya untuk membawa keselamatan, membawa kasih, pengampunan di tengah-tengah dunia. Sama seperti Yesus yang diutus itu. Yesus diutus untuk menjadi hamba yang taat pada kehendak Bapa. Tentu demikianlah para murid. Kita semua yang telah menerima damai keselamatan dari Kristus. Kita yang diutus sama seperti Yesus diutus Bapa. Itulah pengutusan kita, hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus hadir sebagai hamba yang taat. Maka kita juga diutus sebagai umat yang taat kepada Yesus, kepada Bapa. Yesus pernah berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Dia hadir, diutus untuk melayani. Artinya kita datang juga, dimanapun kita berada, diutus. Disitulah kita melayani. Sama seperti Yesus melayani.
Sukacita yang Yesus berikan itu tidak hanya menjadi pemulihan emosional para murid, tetapi juga menjadi penguatan identitas mereka, penguatan iman mereka, penguatan arah hidup mereka untuk hidup searah dengan rancangan Allah, kehendak Allah. Yesus tidak hanya berkata damai sejahtera bagi kamu, sekali, tidak hanya sekali. Tetapi dalam bagian ini dikatakan, dia mengatakannya sekali lagi, 2 kali dikatakan. Dia mengulanginya. Ini menandakan bahwa damai sejahtera dan sukacita yang diberikan itu bukan hanya untuk menghibur mereka. Bukan hanya untuk menghibur mereka, tetapi juga harus menjadi bagian dalam hidup mereka, agar mereka bisa menyaksikannya. Ketika mereka mengalaminya, mereka bisa memberitakannya, mereka bisa menyaksikannya di dalam kehidupan mereka. Bapak Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus yang hidup itu harus diberitakan. Ya, bukan hanya Yesus datang di situ memberikan mereka damai, tapi juga mereka memberitakannya. Memberitakan Yesus yang hadir dalam hidup mereka. Memberitakan Yesus yang telah hidup itu bagi dunia. Agar semua orang pun dapat dimenangkan. Agar semua orang pun mengalami damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera Allah itu. Seperti Yesus datang membawa terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Para murid kini diutus juga ke dalam dunia yang sama. Seperti Yesus untuk membawa terang. Menjadi pemberita bahwa Yesus hidup. Dan di dalamnya ada damai, sukacita, serta pengharapan. Itulah yang menjadi tugasnya. Dan termasuk bagi kita tentunya. Kita telah diselamatkan. Kita sudah mengalami itu semua. Kita mengalami berkat. Kita mengalami sukacita. Kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bukankah seharusnya hidup kita juga bisa menyatakan kemuliaan itu, memberitakannya, menyaksikannya? Itulah tugas kita. Dalam bagian ini Yesus tidak hanya mengutus mereka begitu saja, gitu. Udah pergi gitu. Pokoknya aku mengutus, pergi, buka pintu, keluar langsung, jalan kemana aja, terserah. Pokoknya pergi aja gitu. Enggak. Tetapi di sini Yesus juga memperlengkapi mereka. Yesus tidak membiarkan mereka. Dalam ayat 22 dikatakan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa di dalam pengutusan mereka itu, perintah yang telah Yesus berikan kepada mereka untuk pergi, diutus. Yesus enggak membiarkan mereka. Yesus mengutus mereka dengan memperlengkapi mereka. Mereka menerima Roh Kudus. Diberikan Roh Kudus untuk menyertai mereka, untuk menuntun mereka, menguatkan mereka, memberikan pengharapan bahkan kuasa kepada mereka ketika mereka keluar. Hidup dan pelayanan yang mereka lakukan artinya tidak semata-mata dengan kekuatan mereka, dengan pengetahuan yang mereka miliki, dengan pengalaman mereka, tetapi juga disertai dengan kuasa, dengan otoritas ilahi dari Roh Kudus yang menyertai mereka. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini menjadi prinsip penting Bapak Saudara bagi kita, bagi gereja masa kini. Bahwa kehidupan dan pelayanan kita tidak bisa dijalankan tanpa kebergantungan pada kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Harusnya setiap orang percaya menyadari hal itu ya. Kebergantungan kita pada kuasa Tuhan. Hidup bergantung penuh pada Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Allah. Karena Dia sendiri Allah. Tanpa itu setiap hidup kita, ya, kalau tanpa Roh Kudus yang menuntun kita, hidup kita hanya menjadi aktivitas manusiawi biasa gitu. Tidak sesuai dengan kehendak dan perkenanan Bapa. Maka
kuasa Roh Kudus berperan penting dalam hidup kita. Sangat penting. Kita perlu. Di ayat 23, di sini ada satu hal yang luar biasa, memberikan suatu dimensi praktis dari pengutusan dari misi para murid. Dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wah, luar biasa gitu ya. Kayaknya udah sama seperti Tuhan gitu. Setara dengan Tuhan bisa mengampuni dosa. Tapi bagian ini bukan menyatakan hal itu. Para murid tidak berarti mereka menggantikan Tuhan menjadi pengampun dosa. Tetapi bagian ini menjelaskan bahwa ketika mereka diutus untuk menjadi alat Tuhan, mereka menyampaikan pengampunan Tuhan itu. Menyampaikan bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang telah mengampuni dosa. Ya, tentu melalui kesaksian hidup mereka, pelayanan mereka, pengampunan Allah itu menjadi nyata. Dapat diterima dan dirasakan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup kita, sukacita yang kita alami, damai sejahtera, karena perjumpaan dengan Kristus, itu juga menjadi panggilan bagi kita untuk diutus sama seperti para murid. Seperti para murid diutus oleh Yesus setelah menerima damai itu, dan kita pun demikian. Kita yang telah diselamatkan, kita juga diutus untuk menjadi agen-agen keselamatan itu. Kita telah mengalami kasih Tuhan, kita telah mengalami berkat Tuhan, kita telah mengalami pengampunan daripada Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan hari ini, dan kita juga dipanggil membawa damai itu, membawa terang itu dimanapun kita berada, di dunia kita. Apa dunia kita? Di mana kita ditempatkan, disitulah kita membawa damai Kristus. Kita tidak diutus sendirian. Kita tidak dibiarkan begitu saja. Sebab Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada tiap-tiap kita. Untuk memimpin, memberikan kuasa. Agar seluruh aspek hidup kita, pelayanan kita, memiliki dampak bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkenan di hadapan Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus turun atas kita. Hidup kita akan menjadi berkat, menjadi saksi kalau kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita akan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita melangkah dalam hidup ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kebergantungan penuh pada kuasa Roh Kudus, pada Allah, dan menjadikan hidup kita sebagai saluran kasih dan pengampunan dari Allah. Melalui perkataan, tindakan, dan kesaksian hidup kita tiap-tiap hari, biarlah kita menjadi berkat. Filipi 9 ayat Filipi pasal 1 ayat 9, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Hendaklah kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan ingat bahwa kita juga diutus untuk taat. Kita diutus untuk setia seperti Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu memenuhi kita semua boleh merasakan sukacita daripada Allah. Makanya menjadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Kehadiran Yesus mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Ia memulihkan
segala duka cita kita, ketakutan dan kekhawatiran kita, dan hati yang terluka. Dan ia menggantikan semuanya itu dengan sukacita kemenangan. Kita harus mengalaminya. Dan ia memberikan damai sejahteranya agar kita menjadi alat untuk membawanya di tengah-tengah dunia ini. Memberitakan damai itu di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Ia memberikan kuasa Roh Kudus kepada tiap-tiap kita agar kita dimampukan, agar senantiasa disertai oleh kuasanya, oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita terimalah damai sejahtera Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan jadikanlah hidup kita alat bagi kemuliaannya. Jadilah pekerja-pekerja Kristus dimanapun kita berada, di dunia kita masing-masing. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami kembali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan diri, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau membawa damai bagi kami. Meski kami hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Ada kesakitan, ada kesesakan, ada ketakutan, ada ancaman-ancaman bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Tetapi kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau hadir. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Karena kuasa-Mu itu nyata. Dan disitulah Engkau hadir membawa damai, membawa sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Mampukan kami yang dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami untuk selalu taat kepada kehendak Bapa. Mampukanlah kami, tolonglah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun langkah kami, menguatkan kami, mendorong kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Ini hidup kami, pakailah kami, utuslah kami dimanapun kami berada, agar kami boleh menyaksikan karya Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, dan boleh menyatakan perkara-perkara besar yang Tuhan buat dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Berkatilah kami, mampukanlah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan kami semua boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak saudara, kami boleh menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, khusus untuk jemaat yang berulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Richard, Tuhan menolong dalam usia yang baru, Saudari Nevi, Saudari Fani, Saudari Aprilia, adik Misal, Ibu Dewi, Utagaul, Ibu Natasha, Kristi, Saudari Mevi, Bapak Markus, Sim, Ibu Devi, Ronika, Saudara Daniel, Sihombing, dan semua jemaat yang berulang tahun yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Tuhan menolong apapun yang sedang mereka jalani, yang kerjakan, yang mereka alami. Biarlah Tuhan hadir menolong mereka di dalam usia-usia yang baru ini. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan juga menyertai mereka seperti Tuhan menyertai di tahun-tahun sebelumnya. Kami juga menyerahkan untuk jemaat yang sedang mengalami sakit, memerlukan pemulihan. Berdoa untuk Ibu Ellen, Ibu Wina Haryanja, Bapak Sakurai, bahkan Bapak Yanis. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan tolong dalam proses pemulihan ini. Tuhan bekerja, Tuhan mengunjungi, Tuhan boleh menjamah setiap bagian yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang sedang mengandung, khusus untuk Ibu Gabriela, Ibu Cindy, Ibu Jessica. Tuhan memberkati dan menolong dalam proses kehamilan yang ada.
Biarlah anugerah Tuhan memampukan dan menyertai janin yang ada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan sampai kepada proses persalinan nanti. Dan kami juga bersuka cita karena telah lahir putra kedua dari Bapak Wijaya dan Ibu Anita yang bernama Ayaka Wijaya. Tuhan memberkati, biarlah dalam semua proses yang akan dijalani dalam pertumbuhan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan juga menolong keluarga yang boleh merawat, biarlah mereka juga dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah anugerah Tuhan juga menyertai seluruh jemaat-Mu, memampukan mereka dalam setiap pekerjaan, usaha, dan juga segala hal yang dikerjakan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengahnya, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, inilah doa yang boleh kami naikkan kepadamu, karena itu kami mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.